Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita Andini, NIM 19200-953. Pengertian pemalsuan data. Pemalsuan data mengacu pada tindakan sengaja mengubah atau memalsukan data dengan tujuan menipu orang lain. Ini melibatkan manipulasi berbagai jenis data seperti data numerik, tekstual, dan gambar atau video. Jenis pemalsuan data. Yang pertama, memalsukan data numerik. Memalsukan data numerik melibatkan manipulasi nilai numerik untuk menipu atau menyesatkan. Jenis pemalsuan data ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti mengubah angka, mengubah unit, atau membuat titik tanda yang sepenuhnya fiktif. Motivasi di balik pemalsuan data numerik dapat berkisar dari keuntungan pribadi hingga hasil penelitian yang menyesatkan. Ini adalah praktik mengkhawatirkan yang merusak integritas dan keandalan pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang. Mendeteksi dan mencegah data numerik palsu memerlukan penggunaan teknik khusus seperti analisis statistik, validasi data, dan proses audit yang ketat. Dengan menerapkan langkah-langkah yang kuat untuk memastikan akurasi dan integritas data, organisasi dapat mengurangi risiko yang terkait dengan pemalsuan data dan menjaga kepercayaan dan kredibilitas data mereka. Memanipulasi data tekstual. Memanipulasi data tekstual adalah bentuk pemalsuan data yang lazim. Teknik ini melibatkan mengubah atau memalsukan informasi berbasis teks untuk berbagai tujuan. Data tekstual dapat dimanipulasi dengan mengubah konten, konteks, atau struktur teks yang mengarah pada konsekuensi yang signifikan. Informasi palsu dapat dimasukkan, dihapus, atau dimodifikasi, sehingga sulit untuk membedakan antara data otentik dan manipulasi. Jenis pemalsuan data yang terakhir itu adalah mengubah data gambar dan video. Mengubah data gambar dan video adalah bentuk pemalsuan data yang menonjol. Melalui berbagai teknik seperti perangkat lunak pengeditan gambar, individu dapat memanipulasi konten visual untuk menipu pemirsa. Ini termasuk mengubah tampilan orang, objek, atau latar belakang dalam gambar atau video. Dalam beberapa kasus, di mana seluruh peristiwa atau skenario dapat dibuat menggunakan teknologi deepfake, di mana kecerdasan buatan digunakan untuk membuat video yang sangat realistis tapi sepenuhnya sintesis. Manipulasi semacam itu dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. 1.3. Dampak pemalsuan data. Data forgery atau pemalsuan data dapat menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat secara umum. Berikut ini beberapa sektor yang bisa saja terdampak data forgery, yaitu di sektor industri, misalnya keputusan strategi yang salah. Pemalsuan data dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan strategi yang salah. Jika data keuangan dipalsukan, manajemen perusahaan dapat membuat keputusan investasi dan ekspansi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya di sektor pemerintahan. Pemalsuan data dalam sektor pemerintahan dapat memiliki dampak yang sangat-sangat serius, baik pada tingkat operasional maupun kepercayaan publik. Dalam pemerintahan, adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemalsuan data dapat menciptakan lingkungan yang mendukung korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat pemerintah yang memiliki akses dan kontrol terhadap data dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya di bidang pendidikan, adapun dalam sektor pendidikan dapat menurunkan kualitas pendidikan pemalsuan data akademis seperti hasil ujian atau penilaian dapat menyesatkan dalam menilai kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang sebenarnya mungkin tidak tercermin dengan benar, sehingga menghambat upaya perbaikan dan inovasi pengajar. Lalu di sektor kesehatan, ketidakakuratan dalam penelitian dan pengembangan obat. Pemalsuan data atau penelitian dapat merugikan pengembangan obat dan terapi yang aman dan efektif. Informasi palsu dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang manfaat atau resiko suatu obat. Pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif dari data forgery. Implementasi kebijakan keamanan yang ketat, pelibatan teknologi yang
teknologi keamanan yang canggih, dan peningkatan kesadaran pengguna dapat membantu melindungi data dan mencegah insiden pemalsuan. Metode pemalsuan data. Yang pertama, memalsukan entry data. Memalsukan entry data melibatkan sengaja mengubah atau fabrikasi data dalam sistem atau database. Praktik tidak etis ini merusak integritas informasi dan dapat menyebabkan konsekuensi yang parah. Dengan memalsukan entry data, individu atau organisasi dapat memanipulasi catatan, laporan, atau dokumentasi untuk keuntungan mereka. Metode umum termasuk mengubah angka, tanggal, atau deskripsi untuk membuat narasi palsu atau menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan. Kedua, memanipulasi sumber data. Memanipulasi sumber data adalah metode yang umum digunakan dalam pemalsuan data. Dengan merusak asal data, individu dapat memanipulasi informasi agar sesuai dengan minat mereka. Ini dapat melibatkan mengubah proses pengumpulan data atau modifikasi database yang ada. Manipulasi sumber data memungkinkan pembuatan laporan yang menyesatkan, statistik penipuan, dan bukti yang menyesatkan. Metode pemalsuan data yang ketiga yaitu membuat dokumen palsu. Membuat dokumen palsu adalah metode umum yang digunakan dalam pemalsuan data. Dokumen palsu dapat mengambil berbagai bentuk, seperti faktur palsu, tanda terima, kontrak, atau surat-surat identifikasi. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pemalsuan data. Yang pertama, copy paste dan cloning. Copy paste melibatkan pengambilan data yang ada dan menduplikasinya, sementara cloning melibatkan pembuatan replika dari keseluruhan kumpulan data. Teknik-teknik ini memungkinkan replikasi dan penyebaran informasi penipuan yang mudah. Meskipun mereka mungkin tampak sederhana, konsekuensi dari copy paste dan cloning dapat menjadi signifikan. Teknik yang kedua adalah teknologi deepfake. Teknologi deepfake mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat video atau gambar palsu yang sangat realistis dan menipu. Teknologi deepfake melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mendalam untuk memanipulasi dan mengubah video atau gambar yang ada dengan mengganti subjek asli dengan kemiripan orang lain. Teknologi ini telah menimbulkan kekhawatiran karena memungkinkan pembuatan rekaman palsu yang meyakinkan yang akan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, memanipulasi opini publik, dan merusak reputasi individu. Video deepfake berpotensi menipu pemirsa agar mempercayai peristiwa atau pernyataan palsu, yang merupakan ancaman signifikan terhadap kepercayaan dan kredibilitas di era digital. Kemajuan dan aksesibilitas teknologi deepfake menyoroti kebutuhan mendesak akan metode deteksi dan pencegahan yang efektif untuk memerangi penyebaran pemalsuan data. Teknik pemalsuan data yang terakhir yaitu manipulasi metadata. Manipulasi metadata adalah teknik yang digunakan dalam pemalsuan data di mana informasi tentang data diubah atau dimanipulasi. Ini dapat mencakup mengubah stempel waktu, data lokasi, atau informasi identifikasi lainnya yang dilampirkan pada data. Dengan manipulasi metadata, individu atau organisasi dapat membuat narasi palsu atau menyesatkan orang lain tentang asal, keaslian, atau integritas data. Manipulasi metadata sangat berbahaya karena seringkali sulit dideteksi dan menyebabkan misinformasi atau berita palsu yang meluas. Mendeteksi dan mencegah manipulasi metadata memerlukan penggunaan forensik digital dan teknik autentifikasi, serta kemajuan dalam teknologi blockchain dan algoritma pembelajaran mesin. Sangat penting untuk mengatasi manipulasi metadata untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan data di berbagai sektor, termasuk jurnalisme, penelitian, dan proses hukum. Kita masuk di 2.3, konsekuensi pemalsuan data. 2.3.1 misinformasi dan berita palsu. Informasi yang salah dan berita palsu adalah konsekuensi signifikan dari pemalsuan data. Dalam memanipulasi dan mengubah data, individu dapat menyebarkan informasi palsu melalui berbagai saluran, termasuk platform media sosial dan outlet berita online. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah, seringkali mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan kepada publik. Pada gilirannya, ini dapat memiliki efek merugikan pada masyarakat, seperti mempengaruhi opini publik dan mengambil keputusan, mengikis kepercayaan pada institusi dan menyebabkan keresahan sosial. Mengatasi dan memerangi informasi yang salah dan berita palsu sangat penting dalam memastikan integrasi dan keandalan informasi di era digital. Selanjutnya 2.3.2 implikasi hukum dan etika. Implikasi hukum dan etika dari pemalsuan data
sangat signifikan. Dari perspektif hukum, pemalsuan data dapat mengakibatkan konsekuensi berat bagi individu dan organisasi yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan tindakan hukum seperti tuntutan hukum, denda, atau bahkan tuntutan pidana. Secara etika, pemalsuan data melanggar prinsip kejujuran, integrasi, dan kepercayaan. Penggunaannya yang luas dapat memiliki efek yang merugikan pada masyarakat, mengikis kepercayaan orang terhadap data dan informasi. Selain itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran etis mengenai privasi, persetujuan, dan potensi penyalahgunaan data palsu untuk keuntungan pribadi atau finansial. 3.1 Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi dan berdasarkan motif kegiatannya. Contohnya ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan, tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga ada cybercrime yang menyerang hak cipta, dalam kurung hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum demi materi atau non-materi. Yang keempat ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan ini dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Terakhir, cybercrime yang menyerang secara individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapat kepuasan pribadi. Contohnya ada pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. 3.2 Pemalsuan data dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam internal maupun dari luar, yaitu eksternal. Suatu entitas berikut adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya data forgery. Pertama, faktor internal. Kurangnya kontrol internal, yaitu kurangnya sistem kontrol internal yang efektif dapat menciptakan peluang bagi individu atau kelompok untuk memalsukan data tanpa terdeteksi. Ada juga yang kedua, ketidaksesuaian etika bisnis. Sikap kurang etis dari karyawan atau pimpinan dapat mendorong praktis pemalsuan data untuk mencapai keuntungan pribadi atau tujuan perusahaan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Karyawan yang tidak diberikan pelatihan yang cukup tentang pentingnya keamanan data dan resiko pemalsuan data mungkin tidak memahami dampak negatifnya. Terakhir, kerentanan sistem. Sistem yang tidak cukup aman atau memiliki kelemahan keamanan dapat dieksploitasi oleh pihak yang berniat jahat untuk memasukkan data palsu. Di sini ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal serangan cyber.
Contohnya penjahat cyber dapat mencoba meretas sistem untuk mengakses, mengubah, atau mencuri data dengan tujuan pemalsuan. Pihak ketiga yang tidak terpercaya, yaitu kolusi dengan pihak ketiga yang tidak terpercaya seperti vendor atau kontraktor, dapat membuka celah bagi pemalsuan data. Yang ketiga, perubahan kebijakan atau hukum. Adanya perubahan kebijakan atau hukum yang signifikan dapat mendorong entitas untuk memalsukan data guna memenuhi persyaratan baru atau menghindari sanksi. Yang keempat, tekanan persaingan bisnis. Persaingan sengit dalam bisnis dapat mendorong entitas untuk memanipulasi data demi menciptakan citra yang lebih baik atau mendapatkan keuntungan kompetitif. Yang terakhir ada ekspektasi investor atau pemegang saham. Tekanan untuk memberikan hasil finansial yang positif kepada investor atau pemegang saham dapat menyebabkan manipulasi data keuangan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan langkah untuk penanggulangan dari data forgery atau yang secara umum biasa dikenal sebagai pemalsuan data. Tujuan dari penanggulangan ini ditujukan untuk menjaga integritas, keandalan, dan keamanan suatu informasi di dalam sistem atau organisasi yang bersifat sensitif. Lalu berikut ada beberapa langkah penanggulangan data forgery yang telah dirangkum oleh kami. Yang pertama ada peningkatan keamanan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan suatu sistem sebagai aspek dari penanggulangan data forgery. Ada beberapa langkahnya, yaitu enkripsi data, menggunakan enkripsi sebagai pelindung data di saat menyimpan ataupun saat berpindah jaringan. Dan harus memastikan pula bahwa data yang sensitif ini termasuk kata sandi dan informasi pribadi diharuskan untuk dienkripsi. Lalu ada pemantauan dan audit rutin. Pemantauan dan audit rutin ini dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk melacak perubahan dalam konfigurasi data atau sistem dan aktivitas di dalam sistem. Langkah ini dapat membantu mendeteksi potensi bahaya pemalsuan data. Lalu mengelola kebijakan keamanan, menetapkan sebuah kebijakan keamanan yang ketat dan memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dan diikuti secara konsisten, secara menyeluruh oleh para pengguna. Dan juga ada memvalidasi input, memastikan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem telah tervalidasi dengan benar untuk mencegah serangan seperti manipulasi input. Lalu yang kedua, ada peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang adanya data forgery adalah salah satu kunci untuk melibatkan orang banyak dalam menjaga keamanan data dan untuk mengurangi risiko pemalsuan data dan informasi. Dan berikut ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap data forgery. Yang pertama, ada pelatihan pengguna atau biasa disebut user training. Menyediakan pelatihan kepada masyarakat mengenai praktik keamanan digital dan cara melindungi data yang mereka miliki. Ini dapat dilakukan melalui seminar, kampanye, ataupun lokakarya, kampanye online. Lalu ada pertemuan komunitas, mengadakan sebuah pertemuan komunitas untuk membahas secara bersama mengenai risiko keamanan cyber dan bagaimana masyarakat dapat melindungi data yang mereka miliki. Lalu ada kolaborasi dengan pendidikan. Kolaborasi dengan pendidikan yaitu bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyertakan materi pembelajaran cyber ke dalam kurikulum sekolah. Langkah ini dapat membantu menciptakan sebuah budaya keamanan cyber dari usia dini agar lebih mawas terhadap adanya data forgery. Lalu penindakan hukum untuk penanggulangan data forgery sangatlah penting dalam membendung praktik ilegal pemalsuan data yang dapat merugikan individu, perusahaan, atau organisasi. Berikut ada beberapa langkah penindakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi data forgery. Yang pertama, ada penegakan hukum yang aktif,
memastikan bahwasanya aparat hukum memiliki sumber daya dan pelatihan yang cukup untuk menangani kasus yang berhubungan dengan data forgery. Ini termasuk tindakan tersebut termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi yang sesuai kepada pelaku data forgery tanpa pandang bulu. Lalu membentuk tim keamanan cyber. Pembentukan tim keamanan cyber yang dapat merespon dan menyelidiki insiden data forgery. Tim ini dapat bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan untuk memproses pelanggaran hukum data forgery. Lalu ada pemberian sanksi yang signifikan, memastikan bahwa undang-undang memberikan dasar hukum bagi pihak yang menjadi korban untuk menuntut ganti rugi atau untuk menuntut ganti rugi materi atau imateri dari pelaku pemalsuan data. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ubaidillah. Studi kasus. Ya, di sini ada kasus pemalsuan data. Seorang pria asal Jawa Timur berinisial DP ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Pria tersebut telah membuat situs palsu perusahaan tempatnya bekerja untuk melakukan penipuan. Pelaku yang merupakan mantan karyawan PTKB membuat website palsu perusahaan tersebut yang bergerak dalam bidang pengecoran beton, ready mix beton. Situs yang dibuatnya sejak 2019 ketika pelaku masih bekerja di perusahaan tersebut. Situs tersebut diketahui palsu berawal saat ada satu korban tertipu. Pelaku menipu korban dengan iming-iming barang murah melalui situs yang dibuatnya, padahal situs tersebut palsu. Karena perbuatannya, ada korban yang tergiur barang tersebut. Korban menghubungi pelaku melalui nomor yang tertera di situs tersebut, lalu mengirim uang 14 juta rupiah ke rekening milik pelaku. Namun korban tidak pernah menerima barang yang ia pesan. Modus dari kejahatan ini adalah pembuatan situs palsu yang mengakibatkan kerugian material maupun imaterial terhadap PTKB. Polisi mengganjar pelaku dengan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku juga bisa saja dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selain itu, pelaku juga bisa saja diganjar dengan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Dan untuk pelajaran yang dipetik dari insiden tersebut adalah mengingatkan betapa seriusnya tindakan penipuan online. Pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya, dan hukuman yang dijatuhkan oleh undang-undang mencerminkan konsekuensi serius bagi pelanggaran semacam ini. Semua pihak diharapkan untuk berhati-hati dan melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak yang berwajib demi menjaga integritas dan keamanan dalam dunia digital. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu pertama, tren teknologi masa depan, 2, blockchain dan integritas data, dan ketiga, kecerdasan buatan dalam mendeteksi pemalsuan data. Jadi yang pertama ini ada tren teknologi masa depan. Jadi kita tahu ya, seiring berkembangnya teknologi, berkembang juga nih orang-orang yang teknik-teknik pemalsuan data menggunakan teknologi.
Tapi kita nggak boleh pasrah gitu aja, kita juga harus menggunakan teknologi untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan mereka. Jadi salah satu teknologi yang bisa kita pakai itu blockchain. Apa itu blockchain? Nah, blockchain itu kan sering dipakai sama mata uang kripto ya, seperti kayak Bitcoin, Ethereum atau apa. Dan mereka itu biasanya menggunakan teknologi blockchain ini karena sangat aman. Kenapa sangat aman? Ya, pertama, beda dengan sistem database yang lain. Jadi blockchain ini dia sistemnya desentralisasi. Jadi kita tahu ya kalau database biasa itu tradisional menggunakan sentralisasi yang dimana database itu ditaruh di satu tempat dan dia tuh ya udah di situ aja, semua orang bisa akses ke situ. Nah, tapi kalau blockchain ini beda. Blockchain ini dia sifatnya desentralisasi yang dimana semua user atau pengguna yang satu jaringan dengan blockchain tersebut, mereka tuh punya salinan atau kopian dari database atau buku besar blockchain tersebut. Kenapa? Karena dengan melakukan kalau mereka semua punya salinan atau kopian database tersebut, berarti mereka harusnya bisa dapat digunakan sebagai validasi. Maksudnya gimana? Contohnya, misalnya ada tiga user nih. Nah, di user A sama B database-nya sama, tapi di user C database-nya beda. Berarti kelihatan dong dari yang semua sama, kenapa dia beda sendiri? Berarti ada data yang dimanipulasi dalam database itu. Kemudian ke blockchain itu sifatnya aman karena kenapa? Semua transaksi data-data itu dimasukkan ke dalam blok. Nah, dan bloknya itu memiliki kode unik yang disebut hashing crypto. Jadi hashing crypto ini dibuat berdasarkan isi dari blok tersebut atau isi dari data transfer tersebut ada di dalam blok dan di label kode unik. Tapi kodenya berdasarkan isinya. Jadi kalau misalnya ada nih orang ngubah kayak edit dah isinya gini, kodenya bakal berubah. Soalnya kenapa? Ketahuan dong isinya udah berubah. Makanya kode hashnya berubah. Kalau ada blok yang misalnya kayak blok A ngirim ke blok B, kodenya ABC, tapi pas nyampe sono ADC, apa sih? ABD misalnya. Beda dong dari ABC ke ABD, berarti udah ada yang berubah bloknya. Karena itu, menggunakan sistem blockchain ini bisa dibilang cukup aman ya. Kenapa? Apalagi sistem keamanannya itu berlapis-lapis. Pertama, dari desentralisasi tersebut sudah kita bisa tahu data mana yang dimanipulasi. Dan kedua, dari blok itu menggunakan hashing crypto itu kita bisa tahu apakah isi datanya masih benar, apakah berubah. Jadi bisa kelihatan hashing crypto. Dan bloknya ditaruh dengan berurutan sedemikian rupa sesuai dengan tanggalnya atau waktunya. Jadi kelihatan tuh alur datanya tuh kemananya. Misalnya kayak data blok ini tuh udah pernah kesini. Kelihatan tuh, jadi kalau ada perubahan berarti di sini gitu. Blockchain kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kecerdasan buatan dalam mendeteksi pemalsuan data. Ya, ada juga teknologi yang bisa kita pakai itu AI, di mana kita bisa mendeteksi pemalsuan data. Contohnya kayak foto. Misalnya kayak kita mau cek nih apakah fotonya hasil Photoshop. Misalnya kayak ada orang foto di mana gitu, dia liburan misalnya ke Paris. Kita cek nih pakai AI apakah fotonya palsu. Nah, jadi AI ini atau kecerdasan buatan ini bisa tuh kayak ngedeteksi semua pixel, dicek apakah ada warna yang beda atau pixel yang nggak tepat atau bayangan atau pencahayaannya ada yang salah. Itu kalau emang ketahuan ada yang diedit, maka ketahuan kalau itu fotonya udah bukan asli lagi, melainkan sudah dimanipulasi. Iya, sekian. Kemudian kita lanjutkan ke bab 5, itu penutup. Jadi penutupnya ini kita bisa tarik kesimpulan ya dari makalah kita, yaitu data forgery bukan hanya sekedar fenomena teknologi, tapi juga menyentuh aspek ekonomi, politik, dan kriminal. Dengan merinci apa itu data forgery, jenis-jenisnya, serta dampak untuk keburukan, pembaca dapat memahami urgensi untuk mengatasi pemalsuan data. Betul. Jadi ya kita di zaman yang makin modern tuh harus lebih berhati-hati lagi untuk menghadapi orang-orang yang melakukan pemalsuan data. Iya, jadi sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.